Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mutamam M.Ed selaku dosen pembimbing mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Habibah dengan NIM 205231126. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai harmonisasi sains dan agama, tentang kritik dan teroris dan konsep teoris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi Islam dan sains. Atau sains teistik itu adalah konsep yang mencoba merekonsilisasi atau mempertemukan pandangan ilmiah dengan keyakinan agama. Khususnya itu dalam konteks Islam, ini merupakan bagian dari usaha harmonisasi antara sains dan agama dengan tujuan menunjukkan bahwa kedua bidang ini itu tidak harus saling bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi juga. Dalam konteks Islam, teistik sains itu menekankan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan dengan mempelajari alam semesta melalui sains, manusia sebenarnya itu mempelajari karya dan kehendak Tuhan. Islam meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Dalam konteks ini, mempelajari sains itu dianggap sebagai cara untuk memahami ciptaannya dan mengagumi kebesaran Tuhan. Segala hukum alam yang ditemukan oleh sains adalah bagian dari kehendak Tuhan yang teratur dan penuh hikmah. Dalam tradisi Islam, akal dan wahyu itu dianggap sebagai dua sumber pengetahuan yang saling bertentangan. Akal manusia itu digunakan untuk memahami hukum-hukum alam, sementara wahyu itu memberikan petunjuk moral dan spiritual. Keduanya itu bekerja sama dalam membawa manusia kepada kebenaran yang lebih utuh. Sejarah Islam menunjukkan masa di mana sains itu berkembang secara pesat di dunia Islam, seperti zaman keemasan Islam. Nah, para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi itu menunjukkan bahwa mempelajari sains itu merupakan bagian dari ibadah selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, dalam upaya merekonsilisasi sains dan Islam ini, konsep ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek material atau ilmu pengetahuan dan spiritual atau agama. Sains itu dilihat sebagai sarana untuk memahami dunia fisik, sementara agama itu memberikan makna yang lebih dalam tentang eksistensi manusia dan tujuan akhir kehidupan. Islam menekankan pentingnya etika dalam penerapan sains, teknologi, dan inovasi yang dihasilkan dari sains itu harus digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi umat manusia dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam. Mungkin itu saja.
Mungkin itu saja tentang materi rekonsiliasi Islam dan sains. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap pemikiran Nidal Guessoms. Nah, kritik terhadap pemikiran Nidal Guessoms itu muncul dalam konteks perdebatan panjang tentang hubungan antara sains dan agama dalam Islam. Pada zaman keemasan Islam, sains dan agama itu berjalan selaras dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi yang memadukan sains dengan ajaran agama. Namun, dengan munculnya teori ilmiah modern seperti evolusi dan kosmologi, itu banyak umat muslim yang merasa sulit untuk mendamaikan temuan ilmiah dengan keyakinan religius. Nidal Guessoms itu seorang astrofisikawan muslim yang berusaha mengharmoniskan sains dan Islam itu melalui konsep sains teistik. Nah, di mana Tuhan itu diakui sebagai pencipta alam semesta, tetapi penjelasan ilmiah itu diterima sebagai cara memahami mekanisme ciptaannya. Dia itu mendukung teori evolusi dan pendekatan ilmiah modern yang menuai kritik dari kalangan konservatif yang menolak evolusi dan menuntut penafsiran literal terhadap ayat-ayat Al-Quran. Guessoms dianggap oleh para pengkritik itu terlalu mengkompromikan keyakinan agama demi menerima sains modern. Pandangannya itu memicu perdebatan karena dianggap mengurangi otoritas wahyu dan membuka jalan bagi interpretasi metaforis terhadap teks agama yang tidak diterima oleh sebagian besar cendekiawan tradisional. Guessoms mendukung teori evolusi sebagai penjelasan ilmiah yang sah untuk asal-usul kehidupan, termasuk manusia. Nah, dia itu berpendapat bahwa teori evolusi itu tidak bertentangan dengan Islam selama pemahaman teologis yang diadaptasi itu agar sesuai dengan temuan ilmiah. Ini berbeda dengan banyak pemikir Islam yang menganggap bahwa teori evolusi itu bertentangan dengan konsep penciptaan manusia seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, terutama kisah penciptaan Nabi Adam. Nah, para pengkritiknya itu menuduh bahwa Guessoms itu berusaha terlalu keras untuk menyesuaikan wahyu dengan temuan ilmiah modern yang dianggap melemahkan nilai wahyu itu sendiri. Guessoms itu mendukung interpretasi metaforik terhadap beberapa ayat di Al-Quran, itu terutama yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta dan manusia. Misalnya nih, dia itu menyarankan bahwa kisah penciptaan Adam bisa dimaknai secara simbolis, bukan harfiah. Pendekatan ini menimbulkan kritik dari ulama
dan pemikir yang berpegang pada pendekatan tekstualis yang beranggapan bahwa Guesoms itu mereduksi keajaiban dan literalitas Al-Quran demi menerima teori ilmiah yang dianggap bersifat sementara. Nah, golongan tradisionalis dalam Islam itu sering mengkritik Guesoms karena beranggapan memprioritaskan sains modern di atas wahyu. Mereka tidak berpendapat bahwa pandangan Guesoms itu adalah bentuk dari apa yang disebut sebagai asistisme, yaitu kepercayaan bahwa sains itu adalah satu-satunya cara yang sah untuk memahami realitas. Nah, para kritikus itu menilai Guesoms itu gagal menghargai bahwa wahyu dan ilmu spiritual memiliki dominan pengetahuan yang berbeda dan seharusnya itu dipadukan secara sembarangan dengan ilmu empiris. Guesoms itu seringkali dikritik karena pandangannya yang cenderung mengarah pada deisme atau keyakinan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta tetapi tidak campur tangan secara aktif dalam operasi sehari-hari alam semesta. Pemikiran ini ditentang oleh banyak pemikir Muslim yang melihat Tuhan itu sebagai entitas yang sangat terlibat dalam setiap aspek alam semesta dan kehidupan manusia. Mereka itu menuduh Guesoms meminggirkan peran Tuhan dalam pandangannya tentang alam semesta untuk membuat Islam itu lebih mudah diterima dalam kerangka ilmu pengetahuan modern. Guesoms sering dikaitkan dengan pendekatan modernis dalam tafsir Al-Quran yang cenderung mengakomodasi temuan ilmiah dalam penafsiran teks-teks agama. Para pengkritiknya itu berpendapat bahwa pendekatan modernis ini beresiko mengkompromikan kebenaran absolut dalam Al-Quran dan menyesuaikan wahyu dengan penemuan ilmiah yang bisa diubah seiring berjalannya waktu. Nah, beberapa kritikus itu juga menuduh bahwa pendekatan ini itu dapat mengaburkan garis antara pandangan dunia Islam dan dunia Barat, sehingga membuat umat Islam itu kehilangan identitas teologis mereka. Guesoms menekankan pentingnya penggunaan akal dan metodologi ilmiah dalam memahami alam semesta, tetapi ia menolak gagasan bahwa wahyu itu harus sepenuhnya diambil secara harfiah dalam semua konteks. Dia percaya bahwa wahyu itu harus dipahami dalam konteks ilmiah dan budaya yang berkembang. Kritikus dari kalangan
konservatif dan tradisionalis menentang pandangan ini, berargumen bahwa akal itu tidak boleh mendominasi wahyu dan bahwa ilmu pengetahuan itu harus tunduk pada otoritas wahyu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.